Video ini adalah video terakhir mengenai pembahasan mengubah bentuk-bentuk pecahan. Jadi nanti setelah video ini akan ada video pembahasan mengenai operasi hitung campurannya. Dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara mengubah persen ke desimal dan sebaliknya bilangan desimal ke persen. Simak ya. Nah, video selanjutnya, dalam video ini kita ubah persen ke desimal. Masih mengubah-ubah bentuk pecahan ya. Persen ke desimal dan bagaimana cara mengubah nanti sebaliknya bila mengubah desimal ke persen. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Ada bilangan 1% harus diubah ke bilangan desimal. Misalnya, berapa ya 1% itu desimalnya? Ingat bahwa persen adalah per 100. Sebetulnya sudah mudah, sudah ada per 100 di sini. Jadi nanti tinggal kita ubah berapa komanya di belakang angka, berapa angkanya di belakang koma, terbalik. Berapa angkanya di belakang koma. Jadi nanti 1% kita ubah dulu ke pecahan biasa, nanti diubah ke desimal. Yuk kita mulai. 1% adalah 1/100. 1/100 bisa kita ubah ke desimal. Caranya, lihat angka pembilang. Pembilangnya kita simpan di paling belakang. Simpan dulu, tulis pembilangnya. Set. Kok habis? Nah, 1, pembilangnya 1. Kita hitung sekarang. Ada berapa angka nanti di belakang koma? Di sini kan ada 2, 100 itu memiliki 2 nol. Berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari sini, dari belakang. 1, 2-nya nggak ada angka, tambah angka 0, simpan koma di sini. Di depan koma, simpan angka 0. Jadi 1% itu artinya setara dengan bilangan desimal 0,01. Jadi di sini sudah ada 3 bentuk bilangan pecahan ya. Ada persen, pecahan biasa, dan desimal. Sekarang bagaimana kalau 20%? 20% itu berapa desimalnya? 20% artinya 20/100. Nah, 20/100 ingat kemarin. Kalau ada pembagian dan perkalian yang ada nol-nolnya. Kalau pembagian nolnya dikemanakan? Ya betul, dicoret. Nanti bisa dilihat lagi ke video yang sebelumnya, sudah Ibu jelaskan. Kalau ada 0, lihat ada 01 di atas, 02 di bawah. 0 yang dicoret harus seimbang. Yang atas coret 1, yang bawah juga coret 1. Berarti tinggal 2/10. Nah, dari 20% diubah ke 20/100 jadi 2/10. Sudah, jangan disederhanakan lagi, kita kan butuh desimalnya. 2/10 berarti ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada 1 angka di belakang koma. Tulis di sini bilangan pembilangnya 2. Kita simpan komanya. Hitung dari belakang. 1, komanya di sini berarti 0 di depan. Jadi 0,2. 20% artinya ketika diubah ke dalam desimal hasilnya jadi 0,2. Sekarang contoh yang ketiga, 35% diubah ke desimal bagaimana? 35% berarti artinya 35/100. Jangan pusing, jangan bimbang. 35/100 berarti 2 angka di belakang koma. Tulis pembilangnya 35. Simpan komanya. Harus ada 2 angka di belakang koma. Hitung dari belakang. 1, 2. Simpan komanya di sini. Simpan angka 0 di depannya. Selesai seperti ini. Nah, jadi cara mengubah pecahan atau cara mengubah persen ke desimal yaitu dengan cara mengubah dulu persennya ke pecahan biasa jadi per 100, kemudian nanti baru diubah ke desimal. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya, dari desimal ke persen, dibalik dari sini ke sini? Gimana caranya? Ya sama saja seperti tadi. Kita ubah pernya harus ke per 100. Caranya bagaimana? Banyak jalan menuju Roma. Kita kerjakan. 0,35 artinya 35/100. Kenapa Bu 35/100? Lihat ini bilangannya. 35, bilangan selain nolnya kita tulis lagi sebagai pembilang. Pernya, penyebutnya, lihat ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Berarti kalau 2 angka di belakang koma berarti per
100. Sudah 35/100, kita kan butuh persen nih. Persen per 100, berarti selesai. Jadi artinya 35%. 0,35 setara dengan 35%. Sekarang yang nomor 2-nya. 0,125. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 125 per 1000 karena di sini ada 3 angka di belakang koma. Nah, Bu, sekarang per 1000. Gimana caranya supaya jadi per 100? Kita ubah saja. Gimana caranya nih 1000 bisa jadi 100? Caranya gimana? Hilangin nolnya 1. Iya, boleh, tapi jangan sembarang menghilangkan. Kita tulis lagi di sini 125 per 1000. Caranya berarti ketika 1000 mau diubah ke 100 harus dibagi berapa? Biar nolnya hilang 1, dibagi 10. Kalau penyebut dibagi 10, pembilang juga harus dibagi 10. 1000 dibagi 10, sudah pasti 100 hasilnya. Nah, sekarang 125 dibagi 10. 125 dibagi 10 itu artinya 125 per 10. Nih, 125 dibagi 10 artinya 125 per 10. Jadi berapa? 1, 2, 5. Ada satu angka di belakang koma, berarti 12,5. Pindahkan ke sini, 12,5. Ini kotretan, coret, hapus lagi. Sudah didapat 12,5 per 100. Jangan demam sama koma, tinggal tulis aja. Ini kan sudah per 100, jadi tulis 12,5%. Artinya 0,125 bilangan desimal ini bila diubah ke persen hasilnya menjadi 12,5%. Oke, lanjut satu lagi. Ada angka 0,4 nih, angka desimal 0,4. Gimana caranya? 0,4 kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 4 per satu angka di belakang koma, 10, betul. Kemudian 4 per 10 kita ubah menjadi per 100 karena yang kita mau adalah persen. Berarti untuk mengubah penyebut ini menjadi 100 harus dikali 10. Kenapa dikali 10? Biar penyebutnya jadi 100. 10 kali 10 sudah pasti 100. 4 kali 10 40 sama dengan 40 per 100. Ini udah dapat per 100. Udah dapat persen. Langsung tulis 40%. Nah, selesai seperti ini. Yang belum paham silahkan ulang-ulang lagi videonya. Boleh dilihat lagi videonya sampai kalian paham betul.